Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok SPK, driver terbaik, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Driver Terbaik berbasis web menggunakan metode SAW di tempat CV Samijaya yang beranggotakan ada 4 orang, adalah Amanda Agustina, Niguntur Saputra, Rias Citra Hadiman, Rizka Andi dan Nur Horidah. Topik pembahasan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, ketiga batasan masalah, empat tujuan penelitian, lima jadwal pelaksanaan, 8 adalah metode penelitian, ke-9 hasil dan pembahasan, 10 kesimpulan. Untuk latar belakang, CV Samijaya adalah perusahaan logistik dan transportasi menghadapi tantangan dalam mengevaluasi kinerja driver secara objektif. Teknologi informasi sangat penting dalam operasional dan pengambilan keputusan. Penerapan SPK berbasis web mempermudah pengambilan keputusan terkait pemilihan driver terbaik, meningkatkan objektivitas, akurasi, efisiensi, dan transportasi. Untuk mengatasi masalah evaluasi yang kompleks dan kurang transparan, perusahaan ini kami menerapkan sistem pendukung keputusan SPK dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama adalah metode SPK, metode Simple Additive Weighting atau yang disingkat SAW, merupakan salah satu dari metode sistem pendukung keputusan yang kelompok kami gunakan. Untuk yang kedua, kita menggunakan metode SDLC. Kelompok kami memilih metode Agile XP karena cocok untuk diimplementasikan menggunakan metode SAW. Untuk identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Sulit merancang sistem fleksibel untuk berbagai kriteria penilaian. Penilaian sering subjektif dan tidak transparan. Sistem diperlukan untuk meningkatkan akurasi keputusan promosi, tantangan, mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Untuk batasan masalahnya adalah fokus sistem digunakan oleh admin untuk seleksi dan evaluasi driver terbaik di CV Samijaya. Yang kedua, kriteria penilaian menggunakan kriteria dan bobot SAW, termasuk hadiran, target, penjualan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, lingkup data menggunakan data internal CV Samijaya seperti kehadiran, kinerja, dan evaluasi pelanggan. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama tujuan penelitian merancang sistem pendukung keputusan berbasis web untuk evaluasi driver oleh admin menggunakan metode SAW untuk penilaian objektif mengurangi bias. Yang ketiga, meningkatkan akurasi keputusan terkait penghargaan driver terbaik. Yang keempat, mengintegrasikan data internal seperti kehadiran, target, penjualan, dan umpan balik pelanggan. Yang kelima, mengevaluasi keandalan sistem dengan membandingkan hasil prediksi dan keputusan manajemen. Yang keenam, rancang antarmuka pengguna yang intuitif dan efisiensi. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian, memperkaya literatur manajemen SDM, teknologi, informasi, dan AI untuk pengambilan keputusan driver terbaik. Yang kedua, menjadi referensi dan bahan ajar dalam mata kuliah terkait di berbagai universitas. Yang ketiga, memperkuat reputasi Universitas Origin Indonesia sebagai lambang pendidikan inovatif. Yang keempat, memberikan manfaat bagi penelitian dalam pengembangan sistem pendukung keputusan dan implementasi ilmu pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan kelompok kami yaitu dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni. Ya betul, bulan Juni di tempat studi kasusnya yaitu di penelitian dilaksanakan di CV Samijaya, Karawang, Jalan Sekuro, Palung Bonsari, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Lalu untuk metodologi penelitiannya, untuk metodologi penelitiannya sendiri di sini yaitu ada Simple Additive Weighting atau SAW dan metode pengembangan sistemnya itu Agile XP dan OA. Untuk arsitekturnya di sini yaitu arsitektur sistem pendukung keputusan yaitu ada koneksi web dan terintegrasi, program semi struktur untuk manajer pada level berbeda, untuk individu dan kelompok, keputusan bergantung atau berlanjut, mendukung integrasi desain pilihan,
Mendukung banyak proses dan gaya keputusan, adaptasi dan fleksibel, mudah penggunaannya, efektif bukan efisien, lalu pembuatan mengontrol keputusan, kemudahan membangun pengguna akhir, analisis dan pemodelan, dan akses data. Selanjutnya di sini ada metode penelitian simple additive weighting atau SAW. Metode SAW di sini itu di sini itu dijelaskan menurut prosedur atau langkah-langkahnya untuk menerapkan metode SAW ini. Yang pertama yaitu menentukan kriteria C yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu memberikan nilai bobot W dari masing-masing kriteria yang ditentukan. Yang ketiga itu memberikan nilai rating kecocokan pada masing-masing alternatif dari semua kriterianya dengan rumus yang di bawah ini. Yang keempat yaitu menghitung matriks keputusan berdasarkan kriteria C. Selanjutnya dilakukan perhitungan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, cost, atau benefitnya, sehingga didapatkan hasil nilai kinerja ternormalisasi matriks RIZ. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima itu hasil akhir didapatkan dari proses penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot yang kemudian dilakukan perangkira perang perangkingan perangkingan sehingga didapatkan nilai alternatif tertinggi sebagai solusi terbaik. Lalu di sini metode SDLC-nya yaitu ada 4 tahapan dalam metode Agile. Yang pertama itu planning. Planning di sini yaitu penelitian yang pada tahap planning ini dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memenuhi pengumpulan kebutuhan sistem. Lalu yang kedua itu ada desain. Desain di sini yaitu membangun sebuah aplikasi diperlukan desain sebagai acuan atau kerangka aplikasi sebelum aplikasi tersebut dibangun agar pembuatan aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan user. Yang ketiga di sini ada coding. Coding di sini tahapan pembuatan program atau bisa disebut dengan pengkodean. Pengkodean akan dilakukan dengan teknik Object Oriented Approach atau OOA. Yang terakhir itu ada testing. Testing di sini itu pada tahap ini software akan dicek apakah memiliki bug atau error yang akan mengganggu jalannya aplikasi ketika digunakan oleh usernya. Yang selanjutnya di sini ada penerapan Object Oriented Analysis. OAA di sini yaitu beberapa jenis diagram digunakan untuk memodelkan berbagai aspek dari sistem yang sedang dianalisis. Diagram-diagram ini membantu dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antara tim pengembang. Lalu di sini berikutnya beberapa diagram yang kami gunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa diagram pada OA. Di antaranya yang pertama itu ada use case diagram. Nah, di mana di sini ada usernya admin dan driver. Nah, di sini pertama login, terus nah di dalam login sendiri tuh dia ada garis putus-putus. Garis putus-putus tersebut menandakan sebelum melakukan logout, otomatis dia include itu di dalamnya harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, login seperti yang kita ketahui, admin dan driver mengakses page login, lalu admin bisa mengolah data driver, admin juga melakukan proses metode solve. Lalu admin juga mengelola data kriteria. Nah, sedangkan driver ia melihat hasil keputusan. Nah,
di hasil keputusan tersebut dia include di dalamnya adalah laporan. Dan di dalam hasil keputusan sendiri include-nya pada proses metode SAW. Next, untuk kelas diagram. Nah, di sini kita memiliki 5 kelas diagram, yaitu ada admin dengan ID integer, dengan ID, username, password, begitupun driver, ada ID, nama, dan score, lalu user, dan manajemen data, lalu ada proses SAW. Next. Lalu selanjutnya ada domain diagram. Dan di sini juga sama ada kriteria. Di dalamnya ada ID-nya integer, namanya string, dan bobotnya float. Berikutnya ada driver, ada ID, nama dan score. Laporan juga ada ID, tanggal, konten, lalu proses SAW-nya ada kriteria, bobot, dan driver. Next, ke diagram activity. Nah, di sini diagram activity yang pertama, aktor memilih menu laporan, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan. Selanjutnya, setelah menampilkan form laporan, aktor menginput atau memasukkan laporan. Ketiga, lalu aktor menambahkan laporan. Nanti hasilnya sistem akan menampilkan menyimpan proses laporan. Lalu aktor mendapatkan notifikasi yaitu laporan berhasil. Lalu untuk sequence diagram, di sini adalah sekuen pada tahapan menginput data pegawai. Nah, di dalamnya tersendiri admin menambahkan untuk login lalu masuk ke database. Nah, di mana pada tahap penginputan data pegawai ini menggunakan CRUD, yaitu tambah, hapus, edit, dan lihat. Next. Berikut hasil pembahasan DSS. Nah, yang dimana kelompok kami kan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, untuk pendukung keputusan penentuan driver terbaik berbasis web pada CV Samijaya. Nah, di mana melibatkan beberapa langkah utama, yaitu yang pertama menentukan kriteria, kedua memberikan bobot pada kriteria, ketiga menilai alternatif, keempat melakukan normalisasi, dan kelima menghitung skor akhir untuk menentukan driver terbaik. Di dalam hasil pembahasan di DSS ini ada tahapan penentuan kriteria dalam menentukan driver terbaik di CV. Samijaya perlu ditetapkan kriteria-kriteria yang relevan dan berpengaruh signifikan terhadap performa dan kontribusi seorang driver. Kriteria ini harus mencakup aspek-aspek penting dari tugas dan tanggung jawab seorang driver yang akan dinilai secara objektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan. Sini ada 4 kriteria, yaitu kecepatan pengiriman, kecepatan berkendara, kepuasan pelanggan, dan kedisiplinan. Untuk range di sini itu ada 15%, untuk kecepatan pengiriman, untuk kecepatan berkendara itu 15%, kepuasan pelanggan itu ada 35%, dan kedisiplinan ada 35%. Untuk bobotnya itu ada di antara 0,15 sampai 0,35. Untuk di sini, untuk bobot pertama itu yang bobot 1 itu sangat tidak setuju, bobot 2 itu tidak setuju, bobot 3 setuju, dan bobot 4 itu sangat setuju. Sini yaitu ada data dari kelompok kami, yaitu ada Budi Santoso, ada 4 anggota driver terbaik yang kami putuskan, yaitu ada Budi Santoso, ada Ahmad Surya,
ada Rizky Pratama, ada Eko Wijaya, dan Irfan Nugraha. Lalu selanjutnya untuk keterangannya di sini yaitu maksimal XIZ nilai terbesar dari setiap kriteria yang itu XIJ nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria R11 sama dengan 1,0, R12 0,7, R13 0,5, R14 0,7, dan R15 1,8. Untuk normalisasi kecepatan berkendaranya di sini ada R21 itu 1,0 dan sampai R25 itu 0,5 dan lanjut normalisasi untuk kepuasan pelanggannya di sini ada R31 sampai R35 yaitu 1,0 sampai 1,0 juga. Terus untuk normalisasi kedisiplinannya itu ada R41 itu 0,5, R42 0,7, R43 itu 0,7, R44 itu 1,0 dan R45 itu 0,5. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu di sini ada rumus matriksnya yang ada di layar. Lanjut ke melakukan proses perankingan. Untuk proses perankingan di sini yaitu untuk mencari nilai dari masing-masing karyawan yang dijadikan sebagai karyawan terbaik. Data menentukan ranking dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ada di contohnya, kita bisa lihat di sini untuk hasilnya itu, hasil dari perhitungan di atas dapat disimpulkan hasil dengan perankingan nilai A1 dari nilai terbesar dan terkecil, sehingga alternatif terbaik pemilihan river terbaik berdasarkan nilai tertinggi terdapat pada tabel berikut. Dan untuk presentasi yang tertinggi di sini ada Budi Santoso dengan 82%. Hasil dari perhitungan di atas dapat disimpulkan hasil dengan perankingan nilai A1 dari nilai terbesar yaitu pemilihan river terbaik pada tabel di atas juga setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode SAW diketahui bahwa nilai tertinggi ialah 0,2 atau 82% sebagai peringkat 1 atas nama Budi Santoso, sedangkan untuk total nilai terendah yaitu 0,70 atau 70% sebagai peringkat terkecil atau atas nama Rizky Pratama. Untuk selanjutnya di sini ada slide kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW di CV Samijaya. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat dibandingkan dengan metode manual yang seringkali subjektif. Sistem ini juga mampu mengintegrasi berbagai data dari sumber internal perusahaannya, seperti kehadiran, pencapaian target, dan umpan balik pelanggan, untuk memberikan evaluasi yang komprehensif. Dengan demikian, sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemilihan river terbaik dan serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik juga. Untuk saran dari kelompok kami yaitu untuk pengembangan yang lebih lanjut atau yang bisa dilanjutkan lagi untuk pengembangan selanjutnya itu disarankan agar sistem ini terus diperbarui dengan penambahan kriteria penilaian baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan operasional CV Samijayanya. Selain itu juga pelatihan bagi pengguna sistem, khususnya admin yang bertugas melakukan evaluasi, perlu diadakan secara berkala untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan semua fitur yang ada dengan optimal. Penelitian lanjutan juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi dampak penerapan sistem ini terhadap kepuasan pelanggannya dan kinerja operasional perusahaan dalam jangka panjang. Berikut adalah tampilan dari SPK Sistem Pendukung Keputusan kelompok kami, yaitu dengan tema atau dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Driver Terbaik pada CV Samijaya.
Nah, berikut kita ada di page login. Kita akan masuk dengan menggunakan username admin. Nah, berikut kita berada di tampilan dashboard-nya. Nah, di mana di sini kami menggunakan nama aplikasinya, memilih nama aplikasinya yaitu si Cooper terbaik, yang di mana pendukung sistem keputusan driver terbaik. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan proses pendukung keputusan adalah pertama kita mengisi alternatifnya dahulu nih, yang di mana di sini kita mengisi data pegawai atau data-data mengenai kandidat yang akan dievaluasi direpresentasikan dalam tabel berikut. Nah, kami ada 5 kandidat dari driver. Nah, di mana di sini pun kita menggunakan proses create ya. Ada create, read, terus edit, dan delete pada tabel alternatif ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke page bobot kriteria. Nah, tadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kami memiliki 4 kriteria. Nah, yang pertama ada kecepatan pengiriman, kecepatan berkendara, kepuasan pelanggan, dan kedisiplinan. Nah, yang dimana ini diberikan simbolnya sebagai berikut. Ada C1, C2, C3, dan C4, yang dimana memiliki bobot masing-masing dari ada 0,15 untuk kecepatan pengiriman, kecepatan berkendara pun sama 0,15 bobotnya, dan kepuasan pelanggan dan kedisiplinan dia memiliki bobot 0,35. Nah, kenapa di sini atributnya adalah benefit? Karena kami memilih nilai karena hasil dari perhitungan ini nilai tertinggi yang menjadi keputusan atau penentuan penilaian terbaik. Nah, maka diambillah yaitu atributnya benefit. Next, untuk data selesai, kita lanjut ke page metric. Nah, di mana ini adalah penghitungan. Nah, jadi kita bisa ngisi ataupun memulai perhitungan ya, menambah perhitungan dengan cara berikut. Nah, di sini kita sudah mempunyai listnya, data pegawai yang tadi. Misal Budi Santoso, kita lihat kriteria kecepatan pengirimannya. Nah, nilai perhitungan ini kita dapatkan tadi sudah diperhitungkan di laporan. Nah, jadi ini adalah hasil sesuai dengan yang ada di laporan. Nah, berikut setelah melakukan perhitungan, kita lanjut ke nilai referensi atau skor hasil dari sistem keputusan tersebut. Nah, di mana ia akan keluar 3 nilai tertinggi. Nah, 3 nilai tertinggi itu yang pertama ada A1. Nah, alternatif ini tuh tadi kodenya pegawai yang ada pada metrik. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri nih keputusan terbaik itu jatuh atau hasilnya ada di A1, yaitu memiliki 0,88,3 yaitu Budi Santoso. Oke, next. Selanjutnya kita akan menampilkan codingannya.
Ternyata dari. Oke. Nah, berikut codingannya. Contoh dari beberapa page. Misal di sini kita masuk ke page alternatif. Nah, berikut ini tampilan untuk page alternatifnya. Nah, di mana di dalamnya sendiri terdapat CRUD yang tadi yang kita bisa menambahkan pegawai nama atau data pegawai atau kandidat driver terbaiknya. Nah, ada edit, ada hapus, dan ada simpan. Lalu juga kita ada bobot, di mana di sini codingan untuk mengisi pengambilan keputusannya atau kriterianya. Ada kriteria, atribut, dan bobot. Kayak tadi kriterianya misal C1 weight-nya 0,15 dan atributnya tadi kita pakai benefit. Nah, di mana di bobot sendiri memiliki edit. Lalu di sini ada page login dan logout. Cukup sekian untuk presentasi dari hasil sistem pendukung keputusan untuk driver terbaik dan juga beberapa contoh hasil dari codingan kelompok kami. Cukup sekian presentasi untuk final project mata kuliah DSS ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.